Kami mengucap syukur kepada Engkau karena hari ini kami dapat mengikuti pendalaman Alkitab untuk belajar mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu hamba berdoa. Amin. Karena itu dikategorikan buku-buku hikmat, misalnya Amsal dan Pengkhotbah. Banyak penafsir mencatat kesamaan antara kitab-kitab ini dan surat Yakobus. Keduanya menampilkan perkataan yang berarti, ilustrasi, dan fokus untuk hidup di dunia ini. Tidak jelas apakah kita harus mengklasifikasikan Yakobus sebagai buku hikmat, tetapi dia pasti berbagi dengan buku-buku Perjanjian Lama ini keprihatinan tentang hidup di dunia ini di hadapan Allah. Jadi ini bagaimana kita cara hidup di saudara agar selaras dan kehendak Allah dan akhirnya menghasilkan bahagia, menghasilkan damai sejahtera saudara. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 menyatakan bahwa hikmat ini diperlukan untuk mendamaikan pertengkaran orang Kristen. Kadang-kadang tentu saja orang Kristen harus dengan menghindari atau terlibat dalam perselisihan dan perdebatan. Tapi terlalu banyak orang Kristen yang khususnya para pemimpin Kristen berselisih dengan orang Kristen lainnya untuk alasan yang salah saudara. Umat Kristen memang berhak untuk kadang-kadang berselisih dengan orang lain akibat dari iman kita, dengan mereka mempertahankan iman mereka. Tetapi semangat itu harus diarahkan ke tujuan yang benar dan tidak menjadi alasan untuk membesar-besarkan kepentingan pribadi. Ketika orang Kristen mengejar kepentingan mereka sendiri dan mudah terpengaruh oleh omongan dari rekan-rekan gereja tanpa memfilternya terlebih dahulu, perselisihan terjadi saudara. Dan kadang-kadang itu tidak seharusnya terjadi dan bodoh saudara. Mengapa menukar persaudaraan dengan omongan fitnah dan gosip dari rekan gereja yang tidak dewasa? Sangat rugi sekali untuk diganti. Satu omongan ditukar sama persaudaraan yang rusak, saudara. Itu tidak worth it sekali. Karena itu kita memerlukan hikmat, saudara. Hikmat surgawi dan hikmat duniawi. Nah, di sini jelas banget disampaikan oleh Yakobus. Yakobus menganalisis beberapa alasan tersebut di bagian suratnya ini dan secara belak-belakan membedakan antara hikmat surgawi dan hikmat dunia. Dalam perikop ini, Yakobus membandingkan hikmat sejati dan hikmat dunia dalam 3 aspek berbeda. Saudara, hikmat dan surgawi dan hikmat dunia datang dari sumber yang berbeda. Yang kedua, mereka beroperasi dengan cara yang berbeda. Dan yang ketiga, mereka menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi dibedakan antara hikmat surgawi dan duniawi, mereka sumbernya beda, caranya beda, hasilnya juga beda. Nah, kalau kita mengerti ini, kita akan jelas mana yang kita pilih, saudara. Oke, saya akan mulai dengan firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Pertama saudara, apa beda hikmat sejati, surgawi, dan hikmat dunia? Pertama, mereka datang dari sumber yang berbeda. Yakobus 3:15, itulah bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saudara, hikmat sejati datang dari atas, dari surga. Tetapi hikmat palsu datang dari bawah. Dengan kata lain, ada hikmat surgawi yang berasal dari Tuhan, dan ada hikmat buatan manusia yang tidak berasal dari Tuhan. Apapun yang tidak berasal dari Tuhan, pasti gagal. Tidak peduli berapa sukses kelihatannya pada waktu ini. Saudara, di sini diberikan contoh, Alkitab memuat banyak contoh tentang kebodohan hikmat manusia. Pertama, saudara,
Pembangunan Menara Babel tampak seperti usaha yang keren, yang bijaksana, tetapi berakhir dengan kegagalan dan kekacauan. Kedua, tampaknya bijaksana bagi Abraham untuk pergi ke Mesir ketika kelaparan datang ke Kanaan, tetapi hasilnya berbeda. Yang ketiga, Raja Saul berpikir bahwa adalah bijaksana untuk menempatkan senjatanya sendiri pada Daud muda untuk pertempuran pemuda itu dengan Goliat, tetapi rencana Tuhan berbeda. Murid-murid Tuhan Yesus berpikir saat Yesus memberikan makan 5.000 orang adalah berhikmat untuk membubarkan kerumunan besar dan membiarkan mereka menemukan makanan mereka sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mengambil beberapa roti dan ikan dan memberi makan 5.000 orang. Yang kelima, para ahli Romawi dalam Kisah Para Rasul 27 menganggap bijaksana untuk meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Roma, meskipun Paulus tidak setuju, dan badai akhirnya mengikutinya dan membuktikan bahwa hikmat dari Paulus lebih baik daripada penasihat ahli mereka. Pertama, saudara, sumber dari hikmat manusia. Dari mana asal hikmat manusia? Hikmat ini tidak turun dari surga, tetapi dari dunia, nafsu manusia, dan setan. Orang-orang percaya memiliki 3 musuh. Pertama, dunia, yaitu musuh eksternal. Yang kedua adalah daging, musuh internal. Dan iblis sendiri. Musuh-musuh ini disarankan dengan istilah sistem dunia, sensual, dan jahat. Hikmat dunia ini, saudara. 1 Korintus 1 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah dan oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara, jangan bingung antara pengetahuan dunia dan hikmat dunia. Tentu saja ada banyak pengetahuan di dunia ini, saudara. Dan kita semua bisa mendapatkan manfaat darinya. Tetapi tidak banyak hikmat. Manusia dengan hebat membuka rahasia alam semesta, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan rahasia alam semesta itu. Itu diperlukan hikmat, saudara. Hampir semua yang manusia temukan dan rencanakan berbalik melawannya. Dunia dengan hikmatnya sendiri tidak mengenal Allah, dan dengan hikmatnya menolak Injil Allah itu sendiri, karena pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18. Hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah, dan hikmat Allah adalah kebodohan bagi manusia. Saudara, hikmat manusia berasal dari pikiran manusia yang telah tercemarkan, sedangkan hikmat Tuhan berasal dari firman Allah yang murni. Hikmat duniawi manusia akan menjadi sia-sia. Pasti nggak beres, saudara. Pasti nggak sukses. Sedangkan hikmat Allah kekal untuk selama-lamanya. Karena dunia telah berpaling dari Allah, ia telah kehilangan hikmatnya. Setiap peningkatan pengetahuan manusia hanya memperbesar masalah. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita mau berhikmat, kita harus takut dulu di hadapan Tuhan. Harus gentar dan menghargai firman-Nya, saudara. Roma 3 ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi hikmat palsu ini memiliki sumber lain, yaitu natural, daging, saudara, yaitu daging. Kata Yunani-nya adalah psikikos, yang berasal dari kata Yunani psyche, yang berarti hidup atau jiwa. Psikologi, kata bahasa Inggris, berasal dari itu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15 ayat 44 sampai 46, psikikos diterjemahkan natural. Jadi manusia natural itu manusia yang telah dalam sifat jatuh, saudara, natural. Mengacu pada kebalikan dari berhikmat. Dalam Yudas 19 juga diterjemahkan natural. Gagasan utamanya tampaknya adalah tentang sifat manusia yang telah jatuh sebagai lawan dari sifat baru yang diberikan oleh Allah. Ada hikmat yang berasal dari natural manusia yang sama sekali terpisah dari roh Allah. Tapi hikmat yang dari dunia ini juga jahat, saudara. Mungkin terjemahan terbaiknya adalah setan. Dimulai dengan Kejadian 3 di mana setan berhasil menipu Hawa dan berlanjut di seluruh Alkitab. Ada hikmat setan yang sekarang bekerja berperang melawan hikmat Allah. Setan itu akan meyakinkan Hawa bahwa dia akan menjadi seperti Allah. Dia mengatakan kepadanya bahwa pohon itu akan membuatnya berhikmat.
Sejak kejatuhan, manusia telah mempercayai dusta. Setan telah berusaha menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Saudara, setan itu licik, dia adalah ular tua. Dia memiliki hikmat yang akan mengacaukan dan membingungkan Anda jika Anda tidak mengetahui hikmat Tuhan. Berbeda dengan hikmat yang berasal dari duniawi, daging, dan jahat, Yakobus menggambarkan hikmat yang datang dari surga. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datangnya dari atas. Orang Kristen memandang ke surga untuk semua yang dia butuhkan. Kewarganegaranya adalah di surga. Sama seperti Bapa di surga. Hartanya ada di surga, bukan di bumi. Dia lahir dari atas ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Rumah orang percaya ada di surga dan harapannya ada di surga. Ia menaruh kasih sayang dan perhatiannya pada hal-hal yang di atas, bukan pada hal-hal duniawi. Apakah hikmat orang Kristen? Apakah dia melihat filosofi di dunia ini? Sama sekali tidak, saudara. Pertama-tama, Yesus Kristus adalah hikmat kita. 1 Korintus 1 ayat 24. Di dalam Yesus Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Karena itu, saudara, langkah pertama menuju hikmat sejati adalah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara di sini mungkin udah menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi jika Anda belum, langkah pertama untuk menuju hikmat sejati adalah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kedua, firman Tuhan juga merupakan hikmat kita. Ulangan 4 ayat 5. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ketiga kita bisa minta hikmat dari doa. Yakobus 1 ayat 5 menunjukkan bahwa jika kita menemukan hikmat melalui doa yang penuh iman. Jadi jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya kepada Tuhan. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh Kudus akan mengarahkan kita ke jalan yang paling bijaksana saat kita mempercayai firman dan berdoa. Sumber hikmat sejati semuanya adalah dari Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat Anda dari sumber lain berarti meminta permasalahan. Tidak perlu mendapatkan hikmat palsu dari dunia, hikmat yang melayani daging, yang menyelesaikan pekerjaan iblis. Dapatkan hikmat Anda dari Tuhan Yesus. Jadi kita udah mengerti sumbernya dari Tuhan Yesus, firman. Dan kalau dari dunia itu dari daging, dari sistem dunia, dan dari setan sendiri, saudara. Yang kedua, saudara, ini yang paling penting. Bagaimana sifat-sifat hikmat ini? Bagaimana hikmat ini beroperasi di dalam kehidupan kita? Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah orang yang berhikmat akan melakukan ini, saudara. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yang kedua adalah sifat yang dari dunia, saudara. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi dua kontras di mana dua macam hikmat ini beda cara melakukannya. Tapi Tuhan Yesus bilang, ambillah hikmat dari surga karena itu akan membuat kita bahagia dan terutama kita akan damai sejahtera, saudara. Oke. Dimungkinkan untuk menolak atau mengutuk hikmat dunia dan menggantikannya karena menyerahkan diri Anda dibimbing oleh hikmat yang dari atas. Itu berarti Anda memandang Kristus yang adalah hikmat Allah. Kristus juga dihadirkan seperti itu kepada jemaat di Kolose. Dan oleh karena itu, saudara, jemaat di Kolose itu tidak ada kekacauan di sana.
melainkan keteraturan dan keteguhan dalam iman. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus, saudara. Ini akibat dari mereka memakai hikmat Allah, jemaat di Kolose. Saudara, sifat pertama dari hikmat dari atas, cara beroperasinya pertama adalah murni, saudara. Di sini Yakobus menekankan bahwa murni datang pertama, karena tanpa murni yang lain-lainnya tidak akan datang. Atribut berikutnya mengalir keluar dari murni ini, saudara. Mengalir keluar darinya. Murni adalah yang terpenting, karena ini tentang Tuhan sendiri yang suci. Dia sama sekali tidak berhubungan dengan dosa, Yakobus 1 ayat 13. Ketika ada dosa di dalam hidup kita, kita tidak mungkin dibimbing oleh hikmat dari atas, dan tidak dapat disebutkan ciri-ciri hikmat yang berikut ini, saudara. Yang kedua, dari murni akan lahir menjadi pendamai. Jadi ketika kita mengaku dosa, kita akan diampuni, dan kemudian kita bisa menjadi pendamai. Karena ketika kita diampuni dosanya, maka kita akan mengampuni dosa orang lain, dan hidup dengan damai. Hikmat manusia itu tidak mau damai. Hikmat manusia itu mengarah pada persaingan, perselisihan, dan perang. Tetapi hikmat Tuhan mengarah pada kedamaian. Ini adalah kedamaian yang berdasarkan kebenaran, saudara. Bukan, ya udahlah. Saya nggak mau tahu siapa yang benar atau salah, yang damai. Nggak bisa gitu, saudara. Ini bukan kompromi. Tuhan tidak pernah memiliki kedamaian dengan harga berapapun. Kedamaian di gereja tidak boleh lebih penting daripada kemurnian gereja. Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi damai itu penting, saudara, tetapi tidak boleh lebih penting dari kebenaran, saudara. Jadi itu. Nah, setelah itu Anda juga akan mampu menjadi bersikap ramah. Anda tidak akan berusaha membela hak-hak kita. Nggak nuntut, saudara, dan menuntut sesuatu untuk diri Anda sendiri. Anda akan bersifat ramah. Itu hikmat dari atas. Anda juga seorang penurut, yang berarti Anda akan tunduk, siap sedia, dan dapat diperbaiki. Dapat diajar, saudara. Itu adalah hikmat dari atas. Yang kelima, jika Anda membiarkan diri Anda diajar oleh hikmat dari atas, maka Anda akan penuh belas kasihan dan buah yang baik, yang akan terlihat di dalam hidup Anda. Karakter Anda akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang keenam, Anda tidak memihak, dan karenanya menentang pembentukan kubu dan tidak akan terseret untuk bergabung dengan kubu-kubu tertentu. Dan yang ketujuh, Anda tidak akan munafik, artinya Anda tidak berpura-pura berbeda dari Anda. Saudara, ini adalah cara beroperasi hikmat yang dari atas. Ketujuh sifat hikmat yang datang dari atas ini adalah buah kebenaran. Buah dari kemurnian, saudara. Ketika mereka dilatih dalam praktek kita sehari-hari, mereka ditaburkan seolah-olah buah ini hanya bisa ditabur dengan damai. Kedamaian adalah motivasi menabur buah ini, saudara. Wah, keren sekali, saudara ya. Hikmat dari atas, hikmat Allah, beroperasi dengan cara yang berbeda dari hikmat duniawi, natural, dan jahat. Karena mereka berasal dari sumber yang sangat berbeda. Mereka beroperasi dengan cara yang berlawanan. Apa saja sifat dari bukti hikmat palsu? Pertama, saudara, iri hati. Jadi kalau ada iri hati, itu bukan dari surga, itu dari neraka, saudara. Kata ini membawa makna ambisi dan semangat egois. Ini terkait dengan Yakobus 3 ayat 1, di mana Yakobus memperingatkan mereka yang untuk tidak ambisius untuk pelayanan guru. Hikmat dunia berkata, promosikanlah diri Anda. Anda sebagus kandidat lainnya. Mungkin lebih baik lagi. Mungkin ada yang paling baik. Roda yang ribut paling keras perlu mendapatkan minyak, saudara. Sedih untuk mengatakan ada banyak promosi dunia yang egois di antara umat Tuhan. Bahkan para rasul pun berdebat tentang siapa yang terbesar di kerajaan Allah. Sangat mudah untuk melakukan perjalanan ego dengan kedok semangat pelayanan. Itu bukan hikmat dari surga. Yakobus telah mengajarkan kita bahwa itu adalah hikmat dari dunia. Orang-orang Farisi menggunakan kegiatan agama mereka untuk mempromosikan pujian manusia.
Kita harus bersemangat dalam hal Tuhan, tetapi kita harus yakin bahwa motivasi kita benar. Saudara, hikmat dunia akan meninggikan manusia dan merampas kemuliaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 17, Paulus membahas hikmat Allah dan hikmat dunia ini, dan ia menjelaskan mengapa Allah bekerja seperti yang dilakukannya, bahwa tidak ada daging yang bisa dimuliakan di dalam hadiratnya. Jadi perbuatan daging yang memuliakan diri sendiri itu akan merampas kemuliaan Tuhan, dan kita tidak akan ada hadirat Tuhan. Dia menyimpulkan bagian itu dengan peringatan. Dia yang mulia membiarkan dia memulihkan Tuhan. Apakah semangat kita untuk Tuhan? Apakah semangat kita untuk duniawi? Apakah kita bersuka cita ketika orang lain berhasil? Atau apakah kita memiliki kecemburuan dan kritik rahasia? Apakah kita merasa terbebani ketika orang gagal? Ataukah apakah kita senang ketika hikmat dunia masuk ke dalam gereja? Ada promosi daging dan pemulihan manusia. Hati-hati saudara. Yang ketiga adalah perselisihan. Kata ini berarti semangat kampanye, saudara. Semangat seperti waktu kampanye itu kan saling membuktikan siapa yang lebih kuat gitu, saudara. Itu digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menggambarkan seorang politisi yang menyalurkan suara. Hikmat dunia mengatakan, dapatkan semua dukungan yang Anda bisa. Tanyakan kepada orang-orang di gereja apakah mereka cocok untuk Anda atau melawan Anda. Tentu saja semangat mandiri ini hanya menciptakan persaingan dan perpecahan di gereja. Biarkan tidak ada yang dilakukan melalui perselisihan atau pujian sia-sia, tetapi dalam pikiran rendah hati yang membiarkan masing-masing anggota gereja menghargai yang lain lebih baik daripada atau lebih penting dari diri mereka sendiri. Saudara, kalau di gereja ada masalah perselisihan, itu bukan hikmat dari surga. Itu adalah hikmat dari dunia, saudara. Setelah itu adalah kesombongan. Kesombongan suka pamer, dan tidak ada lebih sombong dari hikmat manusia. Ada cara untuk memberitakan firman sehingga Tuhan Yesus saja yang mendapat kemuliaan. Tetapi juga ada pendekatan yang memberi manusia pujian. Adalah sedih untuk melihat masyarakat kagum timbal balik di antara umat Allah. Di dalam 2 Korintus 10, ketika Paulus terpaksa membual tentang pelayanannya, ia berhati-hati untuk memberi Tuhan kemuliaan. Tentu saja kita tidak harus berani membandingkan diri kita di kelas yang sama dengan Paulus yang menulis kesaksian Alkitab, atau bahkan untuk membandingkan diri kita dengan Paulus. Yang mereka lakukan tentu saja adalah untuk mengukur diri mereka sendiri dengan standar mereka sendiri atau dengan perbandingan di dalam lingkaran mereka sendiri, dan itu tidak membuat estimasi yang akurat bagi kita. Jadi kita jangan samain nama mereka dalam masalah ini, saudara. 2 Korintus 10:12, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ketika hikmat Tuhan bekerja, saudara, itu yang pertama itu yang muncul itu adalah kerendahan hati. Ada rasa kerendahan hati dan penyerahan diri. Dan Anda ada di dalam hati itu bahwa Anda hanya ingin Tuhan Yesus itu mendapatkan semua kemuliaan. Tuhan Yesus semakin besar, saya harus semakin kecil. Anda pasti ada rasa begitu. Anda tidak memiliki keinginan untuk membandingkan diri Anda dengan orang Kristen lainnya. Karena Anda hanya melihat Yesus Kristus dan dibandingkan dengannya, kita semua masih jauh berbeda, saudara. Setelah itu, ciri-ciri hikmat palsu adalah penipuan. Tidak berbohong terhadap kebenaran. Urutannya tidak sulit dipahami. Pertama adalah ambisi egois yang mengarah pada semangat persaingan. Untuk memenangkan pengakuan, kita harus menggunakan kesombongan. Dan kesombongan biasanya melibatkan penipuan, saudara. Kehidupan rohani seorang pria tidak dibaca dalam popularitasnya. Jadi seorang itu rohaninya tinggi atau enggak tinggi itu tidak dilihat dari popularitasnya. Tetapi itu dibaca oleh Tuhan Yesus di dalam hatinya. Karena itu, saudara, 1 Korintus 4 ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara, setelah kita lihat
ada cukup kontras antara operasi hikmat Tuhan dan operasi hikmat dunia ini. Ini akan menguntungkan bagi pemimpin gereja untuk mengevaluasi kehidupan jemaatnya dan pelayanan mereka, mengingat apa yang telah ditulis Yakobus itu sudah lengkap sekali. Dan kita juga bisa melihat cara Tuhan dan pikiran Tuhan jauh di atas kita. Karena apa, saudara? 1 Korintus 2:12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, saudara. Jadi jelas, saudara, kita sudah tahu kalau misalnya hikmat dari Allah, kita tidak akan berselisih, kita tidak akan iri hati, kita tidak akan menerima pengakuan, kita tidak sombong, tetapi malah kita akan ramah, kita akan penurut orangnya, dan kita juga pencinta damai, saudara. Jadi kira-kira itu hikmat yang pada akhirnya itu akan menguntungkan kita, yang pada akhirnya itu memberikan satu hal yang sangat manis sekali, yaitu damai sejahtera. Ketiga, saudara, hikmat Allah dan hikmat dunia itu menghasilkan buah yang berbeda. Ayat 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan yang bagus dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai, saudara. Sumber menentukan hasil. Hikmat duniawi akan menghasilkan hasil duniawi. Hikmat surga akan memberikan hasil yang hanya datang dari surga. Saudara, yang pertama buah dari hikmat duniawi adalah kekacauan, masalah, saudara. Hikmat duniawi menghasilkan masalah, kecemburuan, perselisihan, kekacauan, dan perbuatan jahat. Tampaknya Tuhan sedang bekerja di gereja itu, saudara, di gereja di mana Yakobus memimpin. Karena di dalam Yakobus 4 nanti, Yakobus berurusan dengan perang dan perselisihan di antara orang-orang percaya. Pemikiran yang salah, sumber yang salah menghasilkan kehidupan yang salah. Jadi salah satu alasan dunia dalam kekacauan seperti itu sekarang adalah karena manusia telah menolak untuk menerima hikmat dari Tuhan. Kata yang diterjemahkan kekacauan berarti gangguan yang berasal dari ketidakstabilan. Ini terkait dengan tidak stabil dalam Yakobus 1 ayat 8 dan tidak umum dalam Yakobus 3 ayat 8. Dan baca juga 2 Korintus 12-20 dan Anda akan mendapatkan deskripsi tentang gereja yang bingung, yang kacau. Nanti ada Yesus menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan kejang-kejang, saudara. Mereka bingung kejang-kejang di hari-hari terakhir. Kecemburuan, kompetisi, semangat pesta, semua ini berkontribusi pada kekacauan. Menara Babel dalam Kejadian 11 adalah ilustrasi yang baik dari fakta ini. Dari sudut pandang manusia, pembangunan Menara Babel adalah hal yang bijak. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, proyek itu bodoh dan berdosa. Hasilnya apa? Kekacauan. Bahkan hari ini kita menggunakan kata Babel untuk mengartikan kekacauan. Kekacauan menetapkan panggung untuk setiap pekerjaan jahat. Kejahatan di sini berarti tidak berharga, saudara. Melakukan sesuatu yang tidak berharga. Itu mengingatkan kita pada kayu, jerami di dalam 1 Korintus 3 ayat 12. Ketika api datang, hanguslah mereka. Sebuah pelayanan di gereja yang beroperasi oleh hikmat dunia, saudara, mungkin pertama-tama tampak hebat dan sukses. Tetapi pada hari penghakiman itu mungkin terbakar. Karena itu, jangan menilai apapun sebelum waktu, saudara. Gereja di Smyrna mengira mereka miskin, tetapi Tuhan Yesus berkata mereka kaya. Sementara gereja kaya di Laodikia dinyatakan telanjang, miskin, dan melarat, saudara. Hal yang terpenting yang dapat kita lakukan di gereja-gereja lokal kita adalah mengukur pelayanan kita oleh firman Tuhan, bukan oleh hikmat manusia. Banyak pertempuran di antara orang-orang Kristen, gereja berpisah, tidak ada kemurnian, saudara, tidak ada kedamaian. Semuanya itu harusnya menjadi suatu tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkin sesuatu yang salah itu adalah tidak adanya hikmat Allah. Dan yang terakhir, saudara, hikmat Tuhan itu menghasilkan berkat. Hikmat dunia menghasilkan kekacauan, tetapi hikmat Tuhan menghasilkan berkat. Yakobus kembali ke kata buah itu, ada perbedaan besar antara hasil buatan manusia dan buah yang diberikan Tuhan. Buah adalah pohon kehidupan dan buah memiliki biji di dalamnya untuk lebih banyak buah.
Biasanya benih yang ditabur, tapi di dalam Yakobus ini buah yang ditabur. Ketika kita berbagi buah dari Tuhan dengan orang lain, kita sukacita, orang pun sukacita. Kita damai, orang pun damai. Mereka akan diberi makan dan puas, dan mereka pada gilirannya akan menghasilkan buah. Beginilah kehidupan Kristen adalah kehidupan menabur dan menuai. Saudara, dalam hal ini, setiap kehidupan adalah kehidupan menabur dan menuai, dan kita menuai apa yang kita tabur. Orang Kristen yang menaati hikmat Allah akan menabur kebenaran, bukan dosa. Dia yang menabur perdamaian, bukan perang. Kehidupan yang kita jalani memungkinkan Tuhan untuk membawa kebenaran, kedamaian ke dalam kehidupan orang lain. Apa kita adalah apa yang kita jalani. Apa yang kita jalani adalah apa yang kita tabur. Apa yang kita tabur menentukan apa yang kita peroleh. Jika kita hidup dalam hikmat Allah, kita menabur kebenaran dan kedamaian, dan kita menuai berkat Tuhan. Jika kita hidup dalam hikmat duniawi manusia, kita menabur dosa dan perang, dan kita akan menuai kekacauan dan setiap pekerjaan jahat. Adalah hal yang serius untuk menjadi pengacau di dalam keluarga Tuhan, karena salah satu dosa yang paling dibenci Tuhan adalah menabur perselisihan di antara saudara-saudara. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Lot mengikuti hikmat dunia dan membawa masalah kepada Abraham. Tetapi Abraham mengikuti hikmat Tuhan dan membawa kedamaian. Keputusan Lot mengarah pada pekerjaan yang baik, tetapi untuk tidak ada, dan semua yang dia jalani untuk menjadi sia-sia pada penghancuran Sodom dan Gomora. Tetapi keputusan Abraham dalam hikmat Allah menyebabkan berkah untuk rumah tangganya sendiri, dan pada akhirnya berkat untuk seluruh dunia. Kejadian 13. Saudara, kita cukup jelas. Nah, saudara, ini penting sebagai penutup. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, saudara, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Pembuat damai akan terus-menerus merekomendasikan hikmat surga ini kepada orang lain. Kita akan ngomong, lebih bagus damai. Kamu akan rasakan, hasilnya itu akan lebih manis. Jadi kalau kita bisa diapain orang, diem aja. Kita jangan menjadi pengacau, saudara. Dan perilaku mereka sendiri digambarkan sebagai penaburan benih surgawi yang akan menghasilkan buah ilahi. Saudara, kita mesti memberitakan hikmat surgawi. Ini nolong orang banyak sekali. Bikin orang hidupnya lebih enak, saudara. Memberitakan hikmat surgawi dan menjadi teladan di dalamnya, ini bukan hanya tugas yang tepat bagi setiap guru firman Tuhan, tetapi bagi setiap orang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus. Saudara, ketika kata-kata dan perbuatan Anda dibimbing oleh hikmat dari atas, Anda akan memanen buah yang indah, yaitu damai sejahtera, yaitu kedamaian. Maka sekarang juga Anda sudah dapat menikmati apa yang akan datang, yang akan hadir di dalam kerajaan damai dan kekal, yaitu datanglah kerajaanmu. Anda telah menikmati kerajaan damai sekarang karena ada damai sejahtera, saudara. Apakah kalau kita introspeksi, saudara, apakah kita dipimpin oleh hikmat dari surgawi? Apakah hikmat dari dunia? Kita harus benar-benar setelah ada pengajaran ini benar-benar introspeksi dan merubah kalau kita ada dari hikmat dunia, karena hikmat dunia itu pasti gagal, pasti rusak, pasti akan sia-sia, dan hasilnya adalah kekacauan dan perbuatan jahat. Demikian firman Tuhan. Kita akan lanjutkan ke prakteknya minggu depan, yaitu marilah kita mengakhiri perselisihan. Eksegesis Yakobus 4 ayat 1 sampai 12. Tuhan Yesus memberkati.